Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita berada di hari yang baru yang Tuhan berikan. Dan kita juga bersyukur kepada Tuhan kalau secara perhitungan lunar kita sudah berada di tahun yang baru. Tuhan memberkati kita sekalian, biarlah setiap kita terus merasakan kehadiran Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih dan pemeliharaan Tuhan. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di awal hari ini mari kita bersama menyanyikan sebuah pujian. Pujian yang menyatakan bahwa kita mau membawa hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Ku bawa kepadamu Tuhan persembahan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Sekali lagi. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik,
sebagai penyembahanku. Bapa di surga, lebih mudah bagi hamba atau kami untuk melakukan pujian ini, memberikan yang terbaik, membawa persembahan, membawa sesuatu yang datang dari hidup kami, pujian dan diri kami ya Tuhan. Tapi ketika kami berbicara tentang mengaplikasikan, itu tidak mudah. Karena terkadang keegoisan kami, manusia kami, nafsu kami, membuat kami tidak berpikir untuk terus mempersembahkan kepada Tuhan. Malah kami mengambil itu menjadi bagian kami dan kami meninggalkan Tuhan. Bapak, pagi hari ini ketika kami akan bersama mau membaca firman, kami rindu Engkau menyapa kami melalui firman ini. Setiap kami kembali dibangkitkan, memasuki tahun baru dalam hitungan lunar ini. Kami kembali dibangkitkan Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang mau maju, bahkan berjalan, bahkan berlari bersama dengan Tuhan. Membawa hidup kami bukan hanya sekedar sebuah pujian, bukan hanya sebuah kalimat, tapi sebuah tindakan. Di mana kami membawa hidup kami terus di hadapan Tuhan. Dan kami mengakhiri pertandingan ini dengan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, kami berdoa, biarlah Tuhan memimpin kami ketika kami berdoa bersama, bahkan ketika kami akan membaca firman-Mu. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema hari ini adalah Triwira Daud. Gitu ya. Apa itu? Saya rasa beberapa mungkin di antara kita sudah tahu ya. Saya membaca kebenaran firman di bulan Januari yang baru saja lewat itu. Tanggal 28 Januari tepatnya ya. Saya membaca 1 Tawarik pasal yang ke-11 ini ya. Lalu saya melihat ada kata Triwira. Kata Triwira ini adalah satu kata yang notabene saya sudah berulang-ulang membacanya ya. Tapi karena memang saya juga dalam sebuah pencarian apa yang akan saya sampaikan pada tanggal 5 atau hari ini. Lalu kemudian saya berdoa tentunya kepada Tuhan. Lalu kata Triwira ini menjadi sebuah perhatian saya tersendiri. Dan saya menjadikan ini menjadi renungan kita ya. Nah, kata Triwira ini hanya ada di dalam 2 kitab di Alkitab. Yaitu 2 Samuel 23 dan 1 Tawarik 11 gitu ya. Memang benar waktu kata Triwira ini menjadi perhatian saya, itu saya baca di 1 Tawarik. Artinya saya sudah melewati 1 Samuel gitu ya. 2 Samuel. 2 Samuel saya sudah baca, tapi kata Triwira ini tidak menjadi perhatian saya. Justru di Tawariknya gitu ya. Oke, nah Triwira ini apa? Siapa gitulah. Ini adalah 3 orang pahlawan Daud. Kalau mungkin film-film Bapak Ibu yang suka nonton film laga disebut dengan pasukan elit, atau disebut dengan pasukan rahasia, gitu ya. Jadi orang-orang yang dikhususkan. Jadi biasa kalau ada film-film laga suka ada gini, karena itu kasus khusus, lalu tidak boleh perwira biasa aja atau pasukan biasa, maka dipanggillah pasukan elit yang artinya mereka siap mati, tapi mereka menjadi pasukan yang sangat kuat. Jadi orang-orang terpilih kalau boleh dibilang begitu ya. Nah, ini orang-orang yang tidak harafiah dipilih oleh Daud, tapi terpilih dengan sendirinya karena ada beberapa hal yang luar biasa yang mereka miliki ya. Nah, saya mau mengajak kita untuk bersama melihat bacaan hari ini. Saudara, kita tahu ketika Daud untuk menjadi seorang raja, untuk duduk di tahta menjadi seorang raja, Daud itu mengalami berbagai hal dulu dalam kehidupannya. Yang paling viral atau yang menjadi fenomenal tersendiri yaitu ketika pertama kali dia keluar kandang, katakan begitu, dia berhadapan dengan seorang yang bernama Goliat. Oke? Nah, itu menjadi sebuah cerita tentang Daud yang mulai didengar oleh banyak orang, tapi belum menjadi sesuatu yang top topik gitu, katakan gitu ya. Lalu kemudian setelah dia masuk dalam pasukan Saul dan sebagainya, pasukan kerajaan, lalu ketika dia pulang, lalu rakyat bernyanyi tentang berlibu-ribu dan berlaksa-laksa. Nah, dia mulai terkenal di situ ya. Tapi sisi satu terkenal, sisi yang lain dia menjadi ancaman bagi Saul, bagi kedudukannya, sehingga Saul berusaha membunuh dia. Dan melalui cerita-cerita yang kita dengar, bagaimana Daud melalui sebuah pelarian yang tidak main-main. Bahkan dia sempat pura-pura gila, dia harus meminta makanan yaitu di bait Allah, makanan untuk perjamuan. Lalu dia menjadi seorang pribadi yang harus tinggal di goa, mungkin tidak mandi berhari-hari dan sebagainya. Dalam keadaan yang sedemikian Tuhan menghadirkan ada banyak orang. Memang dikatakan ada cerita
bahwa Daud itu mengumpulkan orang-orang yang latar belakangnya katakanlah mereka melakukan hal-hal yang kurang baik. Tapi karena mereka melihat seorang leaders, pemimpin yang luar biasa dan diurapi oleh Allah, orang-orang ini bahkan kemudian menjadi pahlawan-pahlawan Daud. Nah itu yang kita akan lihat ya, yang disebut dengan Triwira. Ada 3 orang yang khusus pasukan elitnya Daud gitu ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya membacakan kita 2 Samuel 23 ayat 8-12. Firman Tuhan katakan begini, inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Yang pertama itu namanya Aisabal, orang Hakmoni, kepala Triwira. Ya. Dia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Nah, Isabal ini adalah orang Hakmoni yang namanya itu artinya Tuhan membuat aku bijaksana. Dia melawan 800 orang dalam satu pertempuran. Ya, jadi dia termasuk seorang pemimpin Triwira. Ya, Triwira itu terdiri dari 3 orang, namun juga mereka punya pasukan yang lain atau di bawah mereka ada 30 orang. Dan sesudah dia Eliasar orang kedua, anak Dodo, anak seorang Ahohi. Dia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama dengan Daud ketika mereka mengolok-ngolok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Eliasar anak Dodo namanya berarti Tuhanlah penolongku. Kalau tadi namanya Tuhan membuat aku bijaksana, dia menjadi seorang leaders. Kalau Eliasar ini adalah Tuhanlah penolongku. Dia selalu setia bersama dengan Daud dan dalam mengolok-olok orang Filistin, padahal dikatakan orang-orang Israel telah mengundurkan diri dan dia berhasil membunuh banyak orang bersama ya. Nah lalu kemudian ayat 10, tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu. Saking banyak yang dibunuh, capek. Kalau ibu-ibu mungkin potong tuh daging kalau mau bikin sambal harus potong apa tuh? Cabai dipotong, bawang dipotong. Waduh lama-lama lesu tangannya ya. Tapi ini karena melawan ya. Dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar melalui siapa? Eliasar. Ya, lalu orang yang ketiga. Orang ini namanya Sama, anak Age atau Age ya, orang Harari. Ketiga orang Filistin itu berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah di tengah-tengah ladang itu, ia datang mempertahankan dan kalahkan orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Orang pikir-pikir kok jadi pahlawan elit, padahal cuma berkelahi atau mengamankan sebidang tanah penuh kacang merah gitu ya. Kalau nama arti Sama anak Age ini artinya namanya kekaguman akan Tuhan dan kengerian bagi musuh. Wow. Dia berhasil mempertahankan sebidang tanah ladang dan mengalahkan orang Filistin. Tapi mereka selalu ingat Tuhanlah yang memberi kemenangan. Nah saudara, lalu ayat 13 saya lanjut sampai ayatnya yang berikut ya. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud menjelang musim menuai dekat gua Adalum. Sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Ada sebuah jarak kubu gunung, lalu ada orang-orang musuhnya yang sudah menguasai Bethlehem dikatakan ya. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum dari perigi atau sumur Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Saudara, ini sebuah permintaan yang tidak biasa, tapi keinginan itu tiba-tiba ada. Ayat 16, lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Lalu mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi firman Tuhan katakan Daud tidak meminumnya melainkan mempersembahkan sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya ayat 17, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dan mempertaruhkan nyawa dan tidak mau ia meminumnya? Itulah yang dilakukan oleh ketiga pahlawan itu. Nah saudara, saya mau mengajak kita sekali lagi. Kalau tadi saudara perhatikan saya membaca ayat, saya coba menjelaskan. Saya membaca ayat, saya coba menjelaskan. Karena memang kalau mau menyimak tentang Triwira ini, kita harus membaca dengan baik supaya kita bisa menyimak. Apa sih yang diceritakan? Diceritakan tentang 3 orang yang mereka itu punya
dedikasi, punya integritas, punya komitmen di dalam melayani raja mereka atau Daud sebagai pemimpin mereka. Makanya tadi saya katakan mereka seperti pasukan elit, pasukan khusus gitu ya. Kalau di film-film biasa dibilang pasukan Delta lah, Alpha lah dan sebagainya gitu ya. Nah orang-orang ini adalah orang-orang yang bersama dengan 30 orang yang lain. Tapi mereka sangat menonjol sehingga ketika kalau saya baca di dalam 1 Tawarik 12 ayat 22 sampai 23 ini ada satu cerita lagi. Dikatakan gini, ada seorang bernama Benaya bin Yoda namanya ya. Ini anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kapsel ya. Ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Ini perbuatannya ya. Juga ia pernah turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Lalu dilanjutkan pula ia membunuh seorang Mesir. Seorang yang tinggi perawakannya 5 hasta tingginya. Wah gak main-main ya. Di tangannya orang Mesir itu ada tombak, ada seperti pesa tukang tenun. Tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak itu dari orang Mesir itu. Lalu membunuhnya dengan tangannya sendiri. Ayat 24 saudara. Itulah yang diperbuat oleh yang namanya Benaya bin Yoyada. Ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan. Tapi lanjut nih, sesungguhnya di antara ke-30 orang itu ia paling dihormati. Tetapi ia tidak menyamai Triwira. Jadi ada orang yang luar biasa, dia udah membunuh, dia masuk ke dalam goa yang artinya lubang yang ada singa dan dia berhadapan langsung dengan singa, dia membunuh. Dia membunuh orang Mesir yang datang dengan seolah-olah perlengkapan senjata yang lengkap. Dia membunuh ya. Lalu dia melakukan lagi satu pembunuhan yang lain dan sebagainya. Kelihatannya hebat berhadapan dengan orang yang sangat tinggi yang mungkin secara ukuran udah kalah banget gitu ya. Tapi dia menang. Tapi kemudian diceritakan di bagian ini bahwa tetapi tidak bisa menyamai Triwira. Artinya memang ini orang-orang yang sangat khusus. Orang-orang yang Tuhan izinkan diperuntukkan untuk melindungi Daud. Bahkan ketika Daud entah kenapa iseng atau apa, mungkin kalau kita kalau ibu-ibu ya suka kalau lagi cuaca cerah atau lagi panas, aduh enak nih kalau makan es buah gitu ya. Waduh beli di mana ya gitu ya. Kalau ke Tabanan enak tuh ada kolak, ada nasi sayu, ada wah kayaknya udah iming-iming yang lain gitu ya. Udah berpikir apalagi dengan PPKM ini kita nggak keluar sana sini gitu ya. Jadi kadang-kadang enak nih kalau begini, enak nih kalau makan ini minum itu. Nah Daud itu begitu. Tiba-tiba aja dia kemudian bilang, aduh aku pengen banget minum air dari sumur yang ada di Bethlehem. Yang dekat pintu gerbang. Dia berada di mana? Di kubu-kubu gunung. Artinya jauh satu tempat yang kalau ke sana itu resikonya mati. Kenapa? Ya karena ada banyak orang Filistin yang mereka sudah menduduki kota tempat itu, Bethlehem itu. Jadi musuh yang sudah ada di sekeliling. Tidak babi bu bebo, jadi a i u e o ya. Nah tidak lagi berkata apa-apa, 3 orang ini langsung mereka berdiri, mereka berlari dan mereka pergi mengambil air itu dengan segala risiko yang ada. Lalu mereka datang membawa air itu seperti permintaan Daud. Saudara, walaupun judul atau tema yang saya berikan ada Triwira Daud, saya memang mau kita melihat kepada 3 orang ini yang luar biasa. Hal yang luar biasa yang saya lihat mereka berkomitmen, mereka punya integritas, mereka menghormati leaders, pemimpin mereka. Dan mereka katakanlah tidak sungkan-sungkan dengan rela berkorban, mereka melakukan apa yang itu menolong atau bisa memuaskan raja, tapi bukan penjilat, saudara. Ya, sehingga nama mereka disebutkan, bahkan mereka dipuji, bahkan mereka dibandingkan dengan pahlawan-pahlawan yang lain yang luar biasa, tapi selalu dikatakan tidak ada yang membandingi Triwira ini. Nah, saudara, saya memang mau mengajak kita melihat orang-orang ini. Tapi yang membuat saya mengangkat bagian ini, ketika saya membaca firman ini, ketika saya merenungkan bagian ini, saya justru melihat apa yang dilakukan oleh Daud. Ya, Daud itu luar biasa. Saya pikir ini orang benar-benar seorang yang diurapi oleh Allah, seorang yang diperkenan oleh Allah, seorang yang ketika Allah memilih dia melihat itu sebagai anugerah. Dia tidak melihat itu sebagai sebuah kesempatan untuk semena-mena atau menjalankan kekuasaan seperti pendahulunya. Tapi justru dia mau datang juga dengan ketulusan hati. Nah, saya cuma melihat seorang yang tulus hati, seorang yang punya kerendahan hati, seorang yang berelasi dengan Tuhan. Tuhan juga akan memberikan di sekelilingnya itu adalah orang-orang yang
tanda kutip. Mungkin orang lain bisa berpikir, oh itu orang yang kerja buat dia, oh itu orang yang menerima upah, oh itu orang yang memang dibayar untuk menolong dia. Mungkin dunia bisa berpikir gitu, tapi dari kacamata seorang anak Tuhan, saya kadang melihat itu cara Tuhan memelihara, itu cara Tuhan menolong, itu cara Tuhan menjaga. Nah, Daud aware tentang hal itu, dia menyadari, dia punya kepekaan hal itu, bahwa ini semua adalah berkat Tuhan, ini semua adalah penyertaan Tuhan, ini semua adalah pemeliharaan Tuhan. Sehingga ketika tiga orang itu datang membawa air yang harus ditempuh perjalanannya, artinya mereka waktu bawa mereka harus punya keseimbangan, karena itu kan memikul air atau memegang air. Tidak ada tuh botol aqua, ya, tidak ada Indomaret pergi, nggak ada botol atau sebuah tempat yang mereka bisa menada air. Kemungkinan wadah yang terbuka ataupun kalau ada mungkin kendi dan sebagainya. Mereka harus berlari menempuh itu. Dan ketika mereka datang kepada Daud, lalu mereka dikatakan menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Bethlehem. Mereka mengangkat dan mereka membawanya kepada Daud. Kan Daudnya kan harus bilang, aduh, si. Wah, karena habis Imlek si aja ya. Si, kamsia ya. Udah bawa air ya, udah, wah hebat. Daud yang pengen minum, Daud yang haus, Daud yang melihat hal itu. Justru dia tidak berpikir kepada apa yang menjadi keinginannya lagi. Memang pada waktu tiga orang itu pergi, itu karena keinginan Daud. Daud pengen minum, mereka pergi, berinisiatif pergi. Tapi ketika mereka membawa pulang, Daud tidak melihat apa yang mereka bawa itu menjadi sesuatu yang akan memuaskan dirinya. Justru yang indah yang saya baca pada bagian ini, dia memberikan kepada Tuhan. Saudara membaca bagian ini saya senyum. Saya bilang, aduh kamu keren banget Daud gitu ya, hebat. Padahal kamu pengen, tapi begitu dibawa, kamu melihat ada sebuah perjuangan, ada sebuah pertaruhan, ada sebuah dedikasi yang diberikan oleh pahlawan-pahlawan kamu. Justru kamu mau memberikan bukan untuk dirimu, tapi untuk Tuhan. Lalu Daud berkata, firman Tuhan berkata, tetapi Daud tidak mau meminumnya. Melainkan dia mempersembahkan kepada Tuhan. Ya, dia mempersembahkan sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhkanlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dan mempertaruhkan nyawanya? Dan dia tidak mau meminumnya. Saudara, tiga pahlawan Triwira ini adalah orang-orang yang melakukan hal yang hebat, yang luar biasa. Daud menghargai mereka. Tapi yang luar biasa lagi, seorang Daud. Yang ketiga, keinginannya itu dipenuhi. Dia tidak melihat itu menjadi sesuatu yang harus dia memenuhkan nafsunya. Tapi dia melihat itu menjadi sebuah persembahan yang dibawa kepada Tuhan. Saudara, setelah membaca bagian ini pada tanggal 28 Januari itu, saya cuma bilang, Tuhan, saya mau menyampaikan ini. Karena saya sendiri tahu saya belum memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tidak mudah, saudara. Membawa hidup kita menjadi persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan itu enggak mudah. Butuh perjuangan, butuh kasih sayang Tuhan, butuh kemurahan Tuhan untuk kita kerjakan. Tapi kalau kita mau, Tuhan juga akan menolong kita. Tuhan akan memampukan kita. Dan kehidupan Daud menjadi kehidupan yang memperkenankan hati Tuhan. Sampai matinya dia menjadi pribadi yang sungguh bersinar. Menjadi pribadi yang hidupnya memperkenankan Tuhan. Bahkan ketika Nabi Nathan datang menegur dia untuk dosa yang dia lakukan, dosa persinahan. Dia pun berani mengaku. Orang mungkin melihat itu kan kelemahannya, itu dosanya dan sebagainya. Oke, betul, tidak bisa kita pungkiri. Tapi hati yang takut akan Tuhan, hati yang memperkenankan Tuhan, itu menjadi sebuah lifestyle dalam hidupnya, sebuah gaya hidup yang dia bawa sampai mati. Dan dia memperkenankan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita mempersembahkan hidup bagi Tuhan? Loh kan mempersembahkan hidup itu urusan hamba Tuhan, Bu Heni ini loh salah ngomong. Bukan, saudara. Mempersembahkan itu bukan urusan hamba Tuhan. Menyerahkan hidup, melayani Tuhan secara full time itu memang panggilan khusus. Tapi ketika kita bicara kita telah menjadi orang-orang yang menerima keselamatan yang datang daripada Tuhan. Yang telah menerima anugerah daripada Tuhan. Maka kita seharusnya membawa hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan.
Sehingga dari bangun sampai kita tidur dan kita bangun dan kita tidur, dari hidup sampai kita mati, semuanya kita lakukan untuk Tuhan. Seperti seorang Daud yang tidak mementingkan dirinya dan memuaskan hawa nafsunya. Tapi dia belajar untuk melihat kepada Tuhan. Mari kita bawa hidup kita. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Saudara, saya mau mengajak kita berdoa, dan setelah itu nanti doa-doa syafaat silakan lihat melalui layar yang akan diberikan, ada pokok-pokok doa. Setelah saya berdoa, kita akan menyanyikan pujian ini, hanya refnya saja ya. Hanya refnya saja. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami baru saja kembali diingatkan bagaimana Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami berterima kasih untuk sebuah keteladanan dari Daud. Bahkan ada ketika Tuhan memberikan, ada orang-orang yang menjadi pahlawan bagi dia. Ada orang-orang yang seperti menjadi guard atau bodyguard atau pasukan elit bagi dia. Dia tidak pernah lupa bahwa semua itu datang daripada Tuhan. Sehingga ketika ada keinginan, sehingga ketika ada sesuatu yang dia ingin dan didapati, dia ingat Tuhan untuk memberikan kepada Tuhan, memberikan yang terbaik kepadamu. Kami mau Tuhan, Engkau tahu kelemahan kami, Engkau tahu keterbatasan kami. Tapi Tuhan, sungguh Tuhan, di tahun yang baru ini, kami mau menjalani 1 tahun ini dengan baik. Belajar memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Belajar menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam ucapan syukur dan kemurahan Tuhan. Sehingga dunia juga diberkati melalui kehadiran kami. Dan ketika ada orang-orang di sekeliling kami yang Tuhan izinkan menjadi orang-orang yang membantu, menolong kami ingat Tuhan. Itu bukan karena kami baik, bukan karena kami hebat. Tapi Tuhan yang hebat dan baik itu yang menjagai kami. Terima kasih Tuhan. Dalam namamu Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita nyanyikan refnya saja. Takkan pernah ku bawa. Mari jadikan doa kita. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita membawa yang terbaik bagi Tuhan. Selamat berdoa. Tuhan memberkati.